There's no home without you, buddy. Halo semuanya, selamat datang kembali di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah salah satu rilis DC Studios yang paling ditunggu-tunggu, Supergirl, Woman of Tomorrow. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal ngerangkai kronologi lengkap dari petualangan luar angkasa yang super intens ini. Sutradara Craig Gillespie udah negesin dari awal kalau ini sama sekali bukan cerita superhero ceria yang biasa kalian tonton. Seluruh film bakal berlatar di luar angkasa. Bayangin aja, kita lagi ngeliat sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Ini tuh misi balas dendam yang keras dan kelam. Jauh banget dari suasana bumi yang sering kita lihat. Biar lebih gampang, ini dia alur perjalanan yang bakal kita bahas. Mulai dari ulang tahun Kara yang ke-23, pertemuannya sama Ruthie, perburuan sosok bernama Krim, sampai kita bakal gali lebih dalam soal trauma masa lalunya di Krypton. Singkatnya, ini road trip kosmik yang ngebawa kita ngelihat evolusi gelap dari seorang Kara. Dan buat menghidupkan cerita yang berat ini, deretan pemerannya benar-benar luar biasa ya. Ada Millie Alcock yang meranin Supergirl, ditemenin Eve Ridley sebagai Ruthie, terus ada Matthias Schoeneschart sebagai villain kita, Krem, dan ya Jason Momoa sebagai Lobo. Aktor-aktor hebat ini yang bakal bawa luka psikologis sedalam itu ke layar lebar, kebayangkan gimana pecahnya nanti? Oke, kita mulai dari titik nol perjalanan Kara. Bayangin aja sebuah pemandangan kosmik yang luar biasa luas, tapi di saat yang sama, kerasa sangat sepi dan terisolasi. Nah, yang paling menarik tuh di mana kita nemuin Kara di awal cerita yang diadaptasi dari komik karya Tom King ini. Dia lagi ngerayain ulang tahunnya yang ke-23, tapi di planet yang gak ada matahari kuningnya. Artinya apa? Dia secara sadar melucuti kekuatan kriptonnya sendiri, guys. Dia lagi asyik berpesta, tanpa kekuatan, benar-benar aktif lari dari kemampuannya yang luar biasa, dan lari dari rasa sakitnya. Tapi tentu aja, kedamaian dan pelarian yang dia cari itu nggak bertahan lama. Ada satu pertemuan nggak terduga yang bakal ngerusak semua usahanya buat menyendiri. Tiba-tiba, muncul nih karakter bernama Ruthie Mary Knoll. Ruthie yang diperanin Eve Ridley ini adalah pejuang muda yang lagi berduka parah. Dan cuma punya satu tujuan hidup, balas dendam atas pembunuhan ayahnya, Elias Knoll. Misi nekat Ruthie inilah yang pada akhirnya jadi katalis atau pemicu utama buat seluruh road trip gila mereka ke depannya. Awalnya sih Kara males banget dan nolak ikutan, tapi ada satu titik balik yang krusial. Krypto the Superdog kesayangannya, yang fun fact sedikit, terinspirasi dari anjing peliharaannya James Gunn di dunia nyata, Uzo, diserang dan terluka parah sama bajak laut luar angkasa. Serangan ke Krypto inilah yang ngubah segalanya. Di titik ini, Kara akhirnya bilang, "Oke, gue ikut," dan benar-benar terjun ke misi yang super berbahaya ini. Dan pas perjalanan antar galaksi ini makin jalan dan makin intens, sinematografinya juga ikut berubah. Kita bakal ngerasain langsung betapa kotor dan ngeringa memburu penjahat di sudut tergelap luar angkasa. Target utama perburuan mereka ini Krim of the Yellow Hills. Dia ini bukan pencuri ecek-ecek loh. Krim itu bajak laut ruang angkasa yang sangat terampil, pelaku perdagangan manusia, dan ya jelas orang yang ngebunuh ayah Ruthie. Gara-gara kekejamannya, Kara harus masuk ke dunia bawah tanah galaksi, berhadapan sama Krim dan juga tangan kanannya yang bahaya banget, Drom Buxton. Terus, seakan misinya belum cukup kacau, masuklah Lobo. Kalian pasti tahu dong alien Charnian yang nyaris abadi ini. Dia itu bounty hunter super badass yang kemana-mana naik motor gede melintasi luar angkasa. Jason Momoa bahkan nyebut ini sebagai peran impiannya. Jadi udah pasti, kehadiran Lobo bakal ngasih ledakan aksi dan kekacauan super brutal di tengah-tengah misi Kara dan Ruthie. Misi perburuan epik ini melacak penjahat ngelewatin 9 dunia alien yang beda-beda dan divisualisasikan dengan indah banget. Sutradaranya juga ngonfirmasi ada 5 bahasa orisinal yang diciptain khusus buat film ini. Bayangin aja visual kosmos yang megah banget, tapi isinya realitas yang super suram dan kotor, tempat pelarian Krem. Kontras banget kan? Sekarang, mari kita turunin temponya sebentar. Trauma seberat apa sih yang bisa ngubah seorang superhero jadi sosok antihero yang sinis banget? Luka psikologis macam apa yang tertanam di diri Kara sampai dia rela ngejalanin misi balas dendam penuh darah kayak gini? Jawabannya ada di masa lalu. Buat paham kenapa Supergirl sekarang sejedet itu, kita harus nyelamin kilas balik traumatis yang bener-bener ngebentuk kepribadian dinginnya.
Beda banget sama sepupunya, Kal-El, yang dikirim ke bumi pas masih bayi, Kara itu ngalamin langsung kiamat di dunia asalnya. Ada kilas balik di mana Kara, dengan perasaan gak berdaya sama sekali, ngeliat langsung Krypton hancur lebur dan orang tuanya Zor-El dan Allura Inzi meninggal dunia. Memori bertahan hidup yang traumatis inilah yang bikin karakter Kara jadi sinis dan capek sama dunia. Dan pas kita narik semua benang merah ini, kita bakal ngeliat kontras tematis yang super tajam. Naskah brilian ini ditulis sama Ana Noguera, dan musiknya digarap sama Claudia Sarne, yang by the way masuk sebagai komposer ketiga di proyek ini, jadi arah musikalnya pasti bakal unik banget. Perbandingan ini ngejelasin banget perbedaan inti mereka. Kal-El dibesarin di bumi sama keluarga manusia yang sayang banget sama dia. Makanya dia tuh optimis dan pandangannya cerah. Tapi Kara, dia tumbuh di atas sisa-sisa bongkahan Krypton yang sekarat. Dia trauma, sinis. Logis aja kan? Kita nggak mungkin bisa punya watak ceria kalau dari kecil pandangan kita soal dunia dibentuk dari rasa kehilangan yang luar biasa besar dan insting cuma buat bertahan hidup. Jadi daya tarik utama dari cerita sinematik ini justru ada di ketegangan itu. Alam semesta yang secara visual indah banget dan bikin takjub, sengaja ditabrakin sama misi balas dendam yang jelek, mentah, dan penuh dengan kebrutalan. Keajaiban penciptaan berbenturan dengan kehancuran akibat duka. Coba deh kalian pikirin satu hal ini. Apakah kepahlawanan sejati itu ditentuin dari seberapa jauh kita bisa membalas dendam? Atau justru dari kemampuan kita buat bangkit melampaui rasa dendam itu sendiri? Bisakah seorang penyintas yang udah hancur dari dalam nemuin keadilan tanpa harus kehilangan jati dirinya di kegelapan? Menarik banget buat dipikirin kan? Makasih banyak udah ngikutin pembahasan kita hari ini, dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.